olahraga itu dibuat jadi alat pemersatu bangsa dan itu terbukti. Dan sekarang Indonesia merasakan itu. Ketika timnas main, gila, udah deh silent semua. Lu mau ada masalah apa, udah Lupa. timnas. Masalahnya gitu ya, gimana itu punya kesetaraan dengan tidak melupakan pemain-pemain lokal. Pemain-pemain liga. Ini yang bakal viral. Tidak melupakan pemain lokal. Garis keturunan itu akan sangat memudahkan dan tidak perlu naturalisasi ketika kita mengambil garis keturunan dari Nabi Adam. Jadi semuanya satu warga negara. Semua sama. Iya kan lah, itu bener. Gua baru mau bilang kalau Intan ditanya 1 sampai 3 jawabannya Emil. Emil. Aldero Mulyadi. Gokil nih. Netizen plus 62 paling nggak bisa diem. Meleng dikit bikin undang-undang. Meleng dikit bikin undang-undang beneran. Undang-undang Ini apa? undang-undang yang baru nih netizen Apa, kita apa, nih. apa? tuh? Kalau udah punya pacar WNA buruan nikahin supaya bisa dapet JITSES yang baru. Nah, itu dia. Kenapa aku pingin tadinya nerima lamarannya Emil. Wah, kan buruan Tan, ayo Tan. Bikin Emil yang baru. Tapi Buat short, Iya. Itu nggak ada salahnya loh. Itu jadi salah satu kayak sport science nggak sih Don? Kalau dulu kan kita tahu si Yao Ming dinikahkan, tapi kalau itu sesama warga Atlet ya, antar iya, atlet jadi. warga negara yang sama, cuma antara atlet Iya. Jadi demi supaya melahirkan generasi bibit. atau bibit yang berkualitas gitu. Tapi yang masih jomblo siapa ya? Oh banyak kan, Banyak kalau ya? masih jomblo sih. Oh, main aja tuh ke mana Canggu mungkin ya. Enggak mau yang ada di line up sekarang lah. Oh, di line up maksudnya. sekarang. Soalnya udah sulit nih kalau misalnya udah punya anak ya kan. Apa nggak apa-apa, anak dari orang Indonesia beda kan. Sebenarnya itu kan jalur untuk mendapatkan pemain yang mungkin bukan asli pemain kita gitu kan ya. Jadi seperti dikawinin lah apa Dikawinin, segala macam. Tapi sebenarnya kalau sejarah itu juga sebenarnya naturalisasi juga udah cukup lama sebenarnya dari tahun berapa tuh kalau nggak salah. 1950-an. Iya, setahu gua. udah ada. Itu awal ya. Tapi sejak siapa sih era Gonzales bukan sih? Wow. Itu Ngomongin apa nih? Tadi ada yang perkawinan. Cari pemain dengan crossbreeding. Crossbreeding. Kalau bahasa ini biologinya adalah stek silang. Kayak itu udah lama banget ya. kalau kuda-kuda untuk pacuan kuda juga sama tuh disilangin kan. Iya, memang Kuda-kuda itu udah sejak lama ya untuk bisa mencari atlet yang terbaik. Ini Tentunya manusia harus tapi ada ya. prosesnya dan mengcross di antara atlet dari cabang berbeda untuk menjadi atlet impian. Misalnya dengan pemain bola basket, dengan atlet dari senam lantai untuk mendapatkan potensi terbaik kombinasi dari keduanya. Tapi bener nggak di? Hal yang Yao wajar. Ming, Ya, atlet. benar. Bener kan? Iya. Dan Hasil terbukti kan? perkawinan itu. Dan Tapi terbukti. kombinasi antara atlet sama presenternya juga oke kan? Oh, bisa. Bisa kan? Jadi nanti yang satu jago main bola pas begitu selesai main bola di interview jago ngomong. Jadi lahirlah kayak Jay Itzes. cocokologi di ini, lapangan ya kan. Tapi menarik nih karena memang banyak juga teman-teman yang tahu mungkin awal naturalisasi itu di eranya Christian Gonzalez. Tapi sebenarnya kalau menurut berita yang kita dapat dari tim Fanzone ini, naturalisasi itu sudah ada di wave pertama atau gelombang pertama di tahun 1950-an. Itu kalau nggak ya. salah dengan nama Van der Veen. Jadi naturalisasi pertama untuk timnas kita kala itu. Sempat bermain di Persija kalau nggak salah ya. Iya. Persija, Excelsior dan lain-lain itu ya. Yes, Yes, itu dia. betul. Tapi Kalau timnasnya kita- masih Hindia Belanda lah itu. Iya, kan, kalau kita makanya. lirik ke First World Cup itu sepertinya ada juga ya pemain-pemain yang sudah di naturalisasi mungkin di roster itu. Gue Iya. kurang Ada tahu juga. empat. Nah ini kalau nggak salah Ya. selain Van der Veen ada juga tuh Peterson, Pest, Pest. sama Jadi gimana sih ini? Gue tadi kenapa dibilang kepala gue tuyul ya, tapi bukan. Mohon maaf nih. Van Tuyl. Iya, correct me if I'm wrong. Bollard Van Tuyl. Tuh. Iya, Bener ganti ya. Bener gak bacanya? Toil. Iya, Toil. kayaknya toil. Karena kan kalau Derek Cout kan. Iya, Cout kan? Toil. Iya. Iya benar-benar. Bola Van der Van Beek. Gaal.
Peterson. Peterson. Itu Stuart Henry bukan tuh? PES. Oh iya PS. Jadi itu gelombang pertama. Jadi 4 pemain itu yang pernah dinaturalisasi oleh sepak bola Indonesia untuk memperkuat timnas kita. Nah sedangkan wave keduanya baru eranya Christian Gonzalez. Ada Mark Locke juga ya. Mark Sampai Locke, Mark Locke. Diego Michel, ada Greg Nokolo. Tuh banyak tuh juga kan. Lili ada Pali. Lili Pali, ada Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, terus ada Bio Paulin, Ezra Walian, Ilyas Paso, ada Beto Gonçalves, ada Vizcara, ada Osa Saha, Otavio Dutra, Mark Locke. Yes. Nah, tapi dari nama-nama yang disebutin sama Bang Ibnu di wave kedua tadi, kalau menurut Kak Adi dan juga Mas Doni, ini siapa nih yang paling wah, ini kayaknya tepat banget nih udah menaturalisasi mereka gitu. Mungkin sebelum langsung milih siapa yang paling keren, paling wah gitu ya. Ini kan disebutnya naturalisasi ya, Nu ya. Jadi kalau naturalisasi itu kan sebenarnya prosesnya. Dan rata-rata nih memang kalau kita lihat nama-nama di sini mungkin naturalisasinya itu adalah termasuk orang-orang yang mungkin orang asing yang akhirnya dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya di era yang tadi disebut ini sebenarnya ada nama kayak Irfan Bahdim ya. Oh, Irfan Bahdim itu ya. sebenarnya nggak naturalisasi jatuhnya karena memang dia sudah mempunyai paspor sama kayak Akan Bagot lah istilahnya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya memang FIFA ini membolehkan kan sebenarnya. Jadi ada beberapa kategori ya dia. Jadi ada juga yang masuk kayak istilahnya itu 5-year residency. Jadi kalau memang ada pemain asing yang bermain di satu negara selama 5 tahun, Ya, udah bisa otomatis eligible. dia boleh gitu ya naturalisasi. Dan kita juga tahu kalau sekarang sebenarnya trennya adalah diaspora yang masuknya tuh sebagai paling tidak ada garis keturunan yang lahirnya memang di Indonesia, maksudnya yang lahir di Indonesia, entah paling enggak dari batas kakek atau nenek. Betul. Tapi ada juga loh satu lagi loh, Blisver. Oke. Nah, Blisver itu sebenarnya berbeda lagi. Blisver itu adalah orang yang pernah tinggal lama di Indonesia sampai mereka mempunyai keturunan juga di Indonesia. Nah, itu contohnya Martin Pas kan kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ini memang rata-rata. Tapi maaf gue potong Don. Yes. Sebenarnya garis keturunan itu akan sangat memudahkan dan tidak perlu naturalisasi ketika kita mengambil garis keturunan dari Nabi Adam. Jadi semuanya satu warga negara. Semua sama. Iya, lah itu benar. Fakta. Fakta. Iya. Sepakat dong. Betul. Ya, jadi proses naturalisasi nggak penting. DNA aja sekalian. Jadi nggak perlu rumit-rumit Nggak ya. perlu rumit. Kita ini satu atap. Tapi Mas berarti kayak yang kayak gini-gini tuh apa ya kita nyebutnya, maksudnya ada naturalisasi, ada yang langsung keturunan dari orang tua itu, berarti ada macem-macem ya. Ada macam-macam. Tapi kalau dari sini sebenarnya lebih banyak dan kebetulan buat gue naturalisasi resmi lah ya. Gonzales sih, ya kan? Karena dia kan memang sebenarnya orang asing, tapi karena dia saking cintanya dia akhirnya tinggal di sini dan menikahi orang Indonesia. Yes. Nah, bisa jadi nanti anaknya dia itu juga bisa diambil sama negaranya Cristiano Gonzalez kan. Sebenarnya itu yang tadi poin saya sih sebenarnya. Jadi Kak Adi? Ya kalau untuk roster ini ya pemain seperti Eloco Gonzalez punya impact luar biasa ketika dia membela merah putih kan, langsung memberikan kontribusi dan memang sudah terbukti konsisten di liga dan dalam durasi yang panjang itu untuk Persik Kediri terutama dia sangat sukses kala itu. Persib Bandung juga demikian, jadi dia layak masuk. Nama-nama seperti Greg Nwokolo, Igbo Novo juga lama beredar di, bahkan Greg ini juga kan satu kup juga karena Singapura juga ingin menggunakan jasa dari Greg. Dia cukup lama tumbuh dan besar di Singapura. Dibawa oleh Fandi Ahmad ke Indonesia dan bersinar untuk PSIS, Persis Solo, Pelita Jaya dan akhirnya menjadi orang Indonesia dan sekarang juga menjadi salah satu mungkin pandit ya karena pernah siaran bareng gue juga. Sama saya kalau setiap Senin sore main di GBK bareng. Kalau dulu cuma nonton di TV, sekarang main bareng. Iya, kelpak-kelpakan juga. Lalu gimana sih passing? Nah, akhirnya gue bisa tuh nyolek Greg Nwokolo. Padahal gue cuma bisa nonton. Wah, sekarang Greg gue bisa nyolek. Budi Sudarsono juga. Budi Sudarsono. Wah, gila. Tapi ya sebenarnya bersama ya. sebenarnya Filipina sama Singapura emang juga udah lebih duluan juga sih secara masif ya. Iya. Ya kan kita tahu kalau Filipina juga hampir sama kan. Betul. Banyak tuh. Young husband, brother. Iya. Filipina. Karena kan Filipina kita tahu adalah salah satu pensuplai istilahnya skilled workers ya. Ya. Yang bisa dibilang mereka bisa bahasa Inggris dan segala macam. Jadi banyak tersebar. Bukan karena kalau kita kan memang atau China memang penduduknya ratusan juta gitu, bahkan Cina miliaran, jadi ada di mana-mana. Tapi Filipina sebenarnya salah satu yang juga mengambil
metode naturalisasi. Begitu juga dengan Singapura. Itu simply karena itu semua lah country-nya gitu. Tapi tuh dari semua nama yang masih yang masih bener-bener oke penampilannya sampai sekarang siapa sih? Lily Pali ya? Lily Pali masih. Lily Pali comeback bahkan ya ke squad timnas. Iya. Mark Klok. International break kemarin. Mark Klok juga sempat menjadi punggawa penting juga tuh. Setelah dia debut di SEA Games. Kemudian dia lumayan banyak mendapatkan caps. Tapi kemudian kita lihat juga bagaimana ada nama-nama seperti Serginho van Dijk. Ini juga kan impresif di A-League untuk Brisbane dan juga Adelaide. Kemudian dia di Persib luar biasa. Dan memang punya garis keturunan Indonesia. Dan juga sempat memberikan kontribusi juga lah untuk dan cukup strong ya. Statementnya juga strong ya soal diaspora. Untuk Adi, untuk Doni. Coba di antara wave kedua, tadi kan begitu banyaknya, melimpah ya pemain-pemain naturalisasi yang dimiliki oleh Indonesia. 3 pemain naturalisasi yang paling bersinar dan 3 naturalisasi pemain yang paling flop. Atau tidak perform menurut kalian. Siapa-siapa saja. Periode kedua itu yang periode 2010, 2020 iya, ya. Christian Gonzalez, ada Kim Diego Kurniawan, Miguel, Victor Igbonevo, Van Bukring. Kayak gue dulu ya. Boleh? 3 aja masing-masing. 3 ya. Jelas terbaik kalau dan dari patokan gol yang tercipta ya harusnya tuh Christian Gonzalez sama Beto Gonzalez. Ya. Dan kalau berikutnya mungkin gue akan Lily Pali ya. Karena gue ngelihat konsistensi dia. Tadi seperti dibilang sama Adi ada ups and downs. Cuman di umur dia ya, dia masih bisa mendapatkan kepercayaan tuh sebenarnya luar biasa. Kalau soal flop. Sebenarnya dari Van Bakdim nih, ini nggak ditulis di sini, karena dia nggak masuk naturalisasi dengan seperti gue bilang ya. Kalau yang flop, gue sebenarnya sangat ngarep banget dulu tuh sama, ya bukan ngarep sih sebenarnya kan kita tahu Ezra ya. Ezra Walian menurut gue nggak terlalu, ya harusnya bisa punya lebih. ekspektasi lah ya. Ekspektasinya sebenarnya gede gitu ya. Kedua tentu kita tahu nama Spaso ya. Gue nggak tahu what's wrong. Secara individu mah gila banget itu orang. Tapi mungkin di timnas nggak bener-bener mungkin saat itu timnas nggak terlalu berprestasi lah intinya ya. Dan berikutnya mungkin Van Bukring lu gak nyebutin. Saya mau coba bantu jawab. Bantu jawab kasih kisi. Oke, itu gue. Gimana Di? Kan saya yang nanya. Apa kalau flop? Ya flop. Kalau Flop dulu berarti. Kalau flop gue Van Bukering, Tony Kusel, Rafa Maitimo. Maitimo. Iya, tapi kan Malah Maitimo sekarang setelah pensiun menjadi figur yang berubah lah di sepak bola. Sudah lebih justru mendapatkan respect dan well known. Tapi kalau ketika kita lihat pemain-pemain yang flop ya gue harus memilih 3 nama itulah. Klok nggak belum? Bang Ibnu. Clark is my brother man, that's my friend. Can't talk about Clark. He's the Klok guy. iya, tapi di timnas sebenarnya kan pengennya lebih ya. Oh iya, dan tapi kan Kenapa nggak dikasih kesempatan gitu? Chance karena ya tadi pattern of play. Ilyas Pastojevic juga demikian kan. Di era itu mungkin seorang center forward nggak dibutuhkan. Dan untuk di double pivotnya Shin Tae-yong juga bukan typical Klok mungkin yang dibutuhkan kala Shin Tae-yong ada di sana. Jadi Patrick Klok harusnya masih bisa tersingkir. Patrick Kluivert harusnya masih Kluivert masuk loh. Mungkin bisa. Ya Klok harus bisa memberikan penampilan yang lebih oke lagi mungkin untuk meyakinkan Kluivert, tapi Klok adalah Klok dan untuk Persib Bandung dan untuk PSM Makassar dia bintang yang luar biasa. Adia nih yang terbaiknya. Terbaik. 3 terbaik. Eloko Gonzalez, Mark Klok, Greg Nwokolo. Oh my buddies. Yo, my brothers Greg, Mark Klok, I got you man. I got you both. Oke, tadi berarti bedanya agak di Lily Pali ya. Kalau gue setuju lah. Kalau yang terbaik pasti Christian Gonzalez masuk. Terus Stefano Lillipali itu termasuk juga. Gue agak bingung memutuskan Greg atau siapa ya? Mark Klok. Antara dua itu menurut gue layak juga. Jadi tadi ada Christian Gonzalez, tadi terus siapa? Lillipali ya? Lillipali, Mark Klok dan Greg. Itu gue bingung memutuskannya mau pilih yang mana. Tapi keempat orang itu perform. Oke, gitu loh. Kalau yang flopnya
Van Bookering. Udah nyebutnya. Gue cukup aneh menurut gue ya saat itu PSSI merekrut Van Bookering karena memang dari sisi Tapi di dunia nightclub dan bouncer dia oke. Van Bookering. berarti Pernah enggak? salah posisi atau salah departemen. Di depan pintu ya. Itu dia. Van Bookering, terus Tony Kusel, sama kalau gue tuh awal sempat meragukan seorang Kim Jeffrey Kurniawan. Di mana dia agak sedikit kesulitan untuk menemukan sepak bola Indonesia. Tapi pas begitu dia main untuk PBR, di bawah asuhan gokil. Dejan Antonic. Tapi ternyata sebelum PBR dia sangat menyala sekali di Liga Futsal. Aduh, nama timnya gue lupa apa. Liga Futsal terus Persema Malang. Betul. Baru ke PBR. Ya, tapi sayangnya tetap nggak ada Evan Bagdim sih di sini tulis ya. Iya. Kalau ada Mas. Lumayan sih menurut gue tuh asik. Oh, Gue oke. masih inget Yang salah zaman-zaman satu yang oke 2010 2011 tuh aduh gila. Iya, tapi yang menarik adalah Lili Pali dan Bahdim sama-sama ke Jepang untuk menimba ilmu. Dan kemudian kembali tampil berbeda lah. Yang seperti ditawarkan Lili Pali sebelum ke Jepang kan di Persija underperform. Bahdim juga demikian. Tapi ketika Bahdim pindah ke Bali United menjadi figur yang sentral dalam upaya Bali menjadi kampiun. Jadi ada ilmu luar biasa yang diraih oleh dua pemain ini di Jepang ya. Tuh, transfer knowledge-nya berhasil ya. Walaupun Menin bermainnya nggak terlalu banyak, tapi kan mereka week in week out latihan kan. Dan di saat itu kan ada Junichi Inamoto, ada Shinji Ono di Oh iya, betul, Shinji Ono ya. Sapporo kan. Itu benar-benar memberikan influence yang luar biasa buat pemain-pemain kayak Bahdim dan Lili Pali. Sekarang Badim di mana ya by the way? Bahdim udah sekarang nggak? lebih sibuk untuk foto-foto ya. Iya, konten. Tapi masih atau udah? Kalau menurut pensiun? Intan, dia di antara nama-nama itu mana yang paling Nih. menurut Intan tuh terngiang-ngiang? Ternyanyi yang paling terngiang udah pasti Cristiano Gonzalez. Christian Gonzalez. Terus udah gitu Stefano Lillipali sama Mark Locke. Oh. Kirain Ezra Walian tadi. Ezra Walian. Ezra Walian justru menurut aku kayak nggak sesuai ekspektasi ya sih. Maksudnya Agak kayak overrated aku, gitu. Iya, nggak ngelihat dia berkembang di mana-mana gitu loh. Maksudnya kayak Oh padahal dia, umurnya dia berkembang di kota kembang loh. Nggak, maksud aku gini, Bandung. di umurnya dia dengan ekspektasi kita yang tinggi dan dengan apa ya, dengan woro-woro yang dulu kayaknya heboh banget, kayak aku berharapnya lebih dari ini gitu. Iya, tapi sebenarnya dia kalau ditampilkan, diberikan kesempatan, dia punya finesse, dia punya Iya, flair. skillnya juga pemain yang oke. beda gitu. Berarti intinya dia sebenarnya nggak dapat waktu ya, maksudnya nggak dapat Mungkin ruang. Atau dari pelatih-pelatih yang ada di timnas belum ada yang 100% cocok dengan bisa menampilkan kemampuan terbaik dari Ezra Walian. Nah kita lanjut nih ke wave berikutnya. Wah, kalau Ada wave ini- ketiga. Kalau ini aku hafal ini. Wave pertama tahun 50-an. Semangat langsung. Wave kedua itu Christian Gonzalez kalau nggak salah 2010-an. tahun 2010-an. Dan kalau nggak salah 2010 Iya, sampai 2020. 2020. Sekarang gelombang ketiga. Yes. Ada siapa aja Tan? Kalau hafal ini. Sebutin aja Tan. Kita baca dulu ya. Ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, Rafael Strike, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Chawon, Orot Mangun, Tom Hai, Martin Pas, Calvin Vardong, Mes Hilgers, Eliano Renders, Emil Audero. Aduh nyebutnya nadanya Elu bisa Pesci, beda gitu ya. Kevin Dix, Dean James. Ada kelewat gak sih? Enggak. Enggak ya? Iya, Udah kayaknya. semuanya ya? Yap. So far ini. Tapi coba deh sebelum kita pilih namanya, kalau menurut Bang Ibnu, Mas Doni sama Kak Adi, ini gelombang ketiga ini better gak sih? Secara skill dan lain-lain dibanding yang gelombang kedua. Kan kita gelombang kedua ya udah lihat ya, walaupun udah lebih lama, mungkin lebih lama bisa ngamatin. Cuman dalam waktu yang dari 2022 sampai sekarang ngamatin sama perkembangan timnas sekarang, ini kayak keputusan lebih baik gak sih mengambil nama-nama ini untuk gelombang ketiga naturalisasi? Aduh. Kok Mas Doni gak enak kayaknya? Kalau dari roster ini gitu kan, Ah. ada urgensi yang dipertunjukkan oleh federasi. Oleh karenanya yang diambil grade-nya yang menuju ke elite. Bahkan ada elite player seperti Kevin Dix yang punya prestasi luar biasa dengan Kopenhagen. Dia bisa menjadi pemain yang tidak memilih Belanda tapi memilih Indonesia. Itu keuntungan luar biasa buat timnas kita. Bagaimana pemain sekualitas ini ada di line up, ada di roster untuk pasukan Garuda. Ini juga kredit bagi bagaimana cara kerja dari tim yang disusun oleh Pak Erick Thohir untuk betapa seriusnya mereka untuk memberikan kesempatan terbaik, amunisi terbaik, peluang jadi semakin besar bagi kita untuk berlaga misalnya dengan target di World Cup dengan roster seperti ini. Jadi kan ada keseriusan, ada mimpi tapi harus dijalankan. Dan federasi yang sekarang ini benar-benar ingin menaruh pasukan kita di kondisi siap tempur untuk tidak hanya
mendapatkan kemenangan misalnya 4 kali tanding, 1 kali menang, Ya. 3 kali imbang. Tapi justru 3 kali menang dan 1 kali imbang. Jadi menaruh di posisi terbaik dengan cara apa? Dengan mendatangkan tadi pool talent terbaik, best in class dari sisi untuk timnas Indonesia. Tapi ini menjadi satu proyek yang sangat ambisius dan dengan roster ini ya kita ada di posisi saat ini yang belum pernah kita rasakan untuk bisa berpotensi lolos dari round keempat. Yang masih ada kesempatan. Ini harapannya dengan roster ini yang luar biasa kan. Ya. Oke, kalau gue ya, gue lebih seneng yang ketiga ini. Gak apa-apa Don kalau mau keras dikit Karena- ya, biar viral, biar kayak Kita jawabnya seperti karyawan. Kan kita jawab. Ayo Don, kita butuh Doni yang Enggak. Karena ada 3 nama yang menurut gue itu bener banget arahannya dan directionnya dari federasi, yaitu adalah Rafael, Ivar, Strike, dan Justin. Ingat waktu mereka ditarik itu mereka masih muda. Ya. Jadi satu sisi adalah kelihatan blueprintnya memang tetap membutuhkan itu tadi ya talenta-talenta yang memang sudah mencoba secara proses berlatih itu ada di Liga Belanda gitu ya, terserah mau yang 1 atau 2 ya divisi atau yang Terste ya. There's a divisi. Gitu ya. Jadi kalau gue lihat dari sini yang ketiga ini udah benar, tapi tentunya kan kita juga ada target untuk timnas secara senior. Makanya di mix dengan beberapa pemain yang mungkin usianya udah 23, 24 dan baru di situ kan mulai kelihatan. Karena waktu itu kalau nggak salah kita kan mempersiapkan untuk Piala Asia U23 ya. Dan kedepannya adalah buat timnas senior. Jadi kalau gue lihat di sini memang udah benar banget sih. Cuman masalahnya gitu ya, gimana itu punya kesetaraan dengan tidak melupakan pemain-pemain lokal. Pemain-pemain liga. Ini yang bakal viral. Tidak melupakan pemain lokal. Mantap. Keras. Tolong ya Fed nanti dalam di. Gue gak dapet schedule sih. Kan cuma memperingatkan tidak melupakan Betul, aja betul, gitu. betul. Tapi tadi itu menarik ya apa yang dikatakan Doni dengan di awalnya kan project ini untuk jangka panjang. Enggak melihat ke World Cup 2026 sebenarnya. Di mana di tengah jalan Ternyata ada satu kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Ketika mengandalkan pemain-pemain muda seperti Ivar, Hubner, terus ada Nathan Chowaon. Tapi kemudian ada strike juga gitu kan, Orat Mangun. Kok lolos lagi nih round 2 yang hampir nggak lolos. Tambah lagi. Ada pertandingan menghadapi Vietnam back to back kita menang, chance-nya kebuka. Round ketiga harus bersiap seperti apa? Amunisinya harus ditambah. Jadi dengan kejadian-kejadian seiring berjalannya waktu dengan potensi yang ada dari tim ini, maka ya itu tadi ada satu urgensi untuk mengambil talenta-talenta yang levelnya lebih tinggi. Itu tadi datang pemain kayak Kevin Dix, ada Dean James, kemudian di tengah itu ada Tom Haye juga yang di round 2 masuk, impactnya luar biasa. Ini membuat situasinya sekarang kita punya roster yang seperti ini. Jay Itzes jangan lupa, Mace Hilhers. Kan kalau kita bicara tentang Itzes, tentang Hilhers, tentang Dean James, Kevin Dix, maka kembali gue selalu katakan sekarang Indonesia punya backline yang ada di top 3 di Asia. Iya. Terus masuk satu kepingan yang penting juga, Joy Pelupessy. Jadi sekarang keadaannya dalam posisi yang begitu luar biasa, sangat positif. Jadi tadi ada lagi tambahan-tambahan amunisi yang bukan tidak mungkin akan ditambah juga untuk round berikutnya. Dan masuknya Olo Roman ini adalah pemain yang Ya, tadi dicari. belum ada namanya ya, Iya, aku untuk lupa bisa aja secara nyebutin. konsisten Ya, menciptakan gol dan sudah dia buktikan di beberapa laga awal ini kan untuk Ole. gue boleh nambahin gak? Apa siapa? Dikit aja dikit. Keras yang keras. Gue sepakat lah dengan. Coba di Keras. Di close up ini kayaknya bakalan viral. Apa enggak? Kalau gue boleh nambahinnya gini, di beberapa tadi pertanyaan Intan kan, apakah pemain-pemain ini sudah sesuai dengan atau yang berkualitas atau tidak? Iya. Jelas, no debat lah. Ini roster yang dimiliki timnas sekarang adalah pemain-pemain yang dibutuhkan, yang memang punya kualitas di kelasnya masing-masing, iya kan? Tapi kalau kita lihat ada objektivitas dari keputusan setiap era yang diambil. Di era tahun 50-an mungkin karena faktor ketidaksengajaan atau mungkin ternyata pemain ini mau membela Indonesia. Pertama, di era 2010-an faktornya eranya Christian Gonzalez dan kawan-kawan yang tadi kita bahas. Itu karena faktor memang kalau gue melihat ya, ini analisa pribadi gue. Ini karena memang mereka pemain-pemain yang sudah ada di Liga Indonesia. Dan ternyata mereka mau siap. Jadi ada faktor ketidaksengajaan juga. Jadi tidak Tapi direncanakan. sebenarnya kalau gue boleh tambahin ya, di kala sebelum Elko Gonzalez, sebelum Serginho Van Dijk, itu ada nama De Zeeuw dan Lanzat yang lebih dahulu di approach.
tapi mereka memilih untuk tidak memilih membela Indonesia karena potensinya untuk membela Belanda. Gitu Belanda, kan. iya. Jadi ini yang membuat situasinya sekarang seperti Lansat sangat ingin untuk membayar lagi kepercayaan yang dulu hampir dia terima, kesempatan sekarang sebagai asisten pelatih gitu kan. Iya. Jadi kemudian akhirnya ketika mendapatkan yang elit ini agak susah, ya plan B dan C-nya harus dijalankan. Iya. Tapi sayangnya di antara Eloko dan kawan-kawan ada nama-nama seperti Tony Kusel, Van Boekeling yang menjadi cerita unik lah untuk proses ini gitu. Jadi kan artinya tingkat keseriusannya di gelombang kedua ini tidak terlalu besar kalau menurut gua ya. Dia hanya ingin mengambil pemain-pemain yang ya mungkin yang mau aja tapi tidak mencari gitu loh. Nah, sedangkan di era gelombang yang sekarang ini, yang eranya Pak Erick Thohir, ada keseriusan, ada grand design untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, pentas Piala Dunia. Meskipun gua nggak tahu kapan nanti lolosnya, tapi setidaknya skuad yang ada ini memang mereka pemain-pemain yang berkualitas. Karena apa? Mereka mau. Kita mesti lihat faktor federasi yang serius dan faktor hadirnya negara. Saat ini kita nggak bisa pungkiri kehadiran Presiden Republik Indonesia itu turun langsung. Tanpa adanya itu yang seperti kita lihat ke belakang kemarin, ya sepak bola hanya berada di, kita tahu sendirilah sama-sama. Jadi skuad ini ada karena memang ada keseriusan dari federasinya juga dan dari negaranya juga. Saat sebelum ini negara belum hadir. Itu menurut gue. Kayak Arsenal ya. Ada sinergi di antara tribun dengan tim kepelatihan dan skuad. Iya. Aku tuh gak tahu kenapa ya selalu pintu Karena pemain-pemain ini mustahil hadir tanpa persetujuan negara. Iya. Dan mereka cepat, paspornya tanda tangannya siapa? Iya dong. Butuh persetujuan kenegaraan tuh, DPR, terus ada bla 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 segala macam. Mustahil lah mereka bisa. Gue tadi ngarepin lu tuh keras, negara. Bukan serius. Oh, ini serius ya? Lu mah serius. Intan sampai ngeliatin Ibnu gini. Lu terlalu serius. Tapi bener kan? Maksud gue kalau negara seperti kita yang ingin mengubah sepak bolanya tanpa hadirnya negara itu sangat mustahil, bro. Tapi sangat mustahil. Pemain-pemain ini bakal datang kalau nggak ada dukungan dari negara. Iya, federasi dan negara ya. Dan federasi dan negara. Sekarang negara paham bahwa sepak bola ini adalah salah satu yang paling krusial untuk membuat situasi di kehidupan bernegara. Feel-nya. Kalau kita menang lawan China, nahan imbang Australia, membuat sulit Bahrain, terus mampu dibalas dengan kemenangan. Saudi bisa kita kasih tahu lah bagaimana Indonesia sekarang gitu kan. Lo keluar ke sekolah, ke kantor-kantor, semua di hari setelahnya ada impact yang luar biasa positif. Itu yang membuat feel good factor ini harus dijaga dan negara paham betul. Tahu gak sih, gue tuh cuma mau bilang gini sama presiden atau orang-orang yang berkuasa di era dulu ya. Kenapa mereka tidak pernah nonton film Invictus? Filmnya Nelson Mandela. Gue tuh di kepala gue tuh udah ada desain-desain kayak gitu. Sebuah negara, lu kalau punya masalah, ya coba lu fokus sama satu masalah aja. Tapi lu bisa bedah itu sedemikian rupa dan bener-bener total dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas. Jadinya ada hasilnya dan itu yang dilakukan di film Invictus. Olahraga itu dibuat jadi alat pemersatu bangsa dan itu terbukti dan sekarang Indonesia merasakan itu. Ketika timnas main, gila, udah deh silent semua. Lu mau ada masalah apa, udah lupa. Timnas. Ya gue tetap ya, maksudnya kalau berbicara diaspora, mereka adalah orang Indonesia gitu kan. Tapi maksud gue kalau terlalu banyak juga ini kita ngomongin nggak bisa Don. Nggak bisa. Lu katanya mau viral. Lanjut silakan. Ya, jadi poin gue adalah pemersatu bangsa iya jelas gitu. Cuman kalau terlalu banyak gitu loh jumlah diasporanya ini jadi kayak gue mau ngotak-ngotakan ya, tapi kenyataannya kan sebenarnya yang kita mau bicarakan di sini memberikan kesempatan kepada para pemain dari produk liga kita sendiri. Terlepas mau liga kita sekarang udah one of the best di Asia Tenggara for me. Asia Tenggara ya. Gue yang udah lama dan sangat care dengan Liga Indonesia dari 2007 ya, gue di lapangan dulu. Yes. Dan gue punya keterkaitan yang luar biasa, koneksi dengan para pemain, dengan supporter dan lain-lain, dan animonya menurut gue spesial. Dan selalu gue katakan gue ada di bidang gue sekarang sebagai sportcaster, sebagai apalah yang berhubungan dengan sepak bola.
inti dan core-nya adalah gue nggak peduli dengan liga-liga Eropa. Itu adalah bonus buat pekerjaan gue. Nice. Tapi lu Liga Yunani aja lo ngerti. Kan bonusnya kan. Tapi di mana kalau gue jalan dari rumah gue, dulu stadion terdekat Lebak Bulus gitu. Lebak Bulus. Gue bisa nonton misalnya ada Pelita, ada Persija, bahkan dulu Raja Ampat aja sempat main di Lebak Bulus gitu kan. Itu ada koneksinya. Dan gue kerja di Liga 1 dan gue mau mengatakan bahwa yang harus gue pedulikan adalah ini. Ini produk yang harus ditingkatkan kualitasnya, harus dijaga dan dikembangkan. Ya berarti lu setuju dong, berarti lu setuju kan? Apa? Dengan para Pemain Liga 1 harus lebih banyak diberikan kesempatan. dan itu ada. Dan itu selalu terjaga dari pelatih satu ke pelatih lainnya hingga saat ini. Gak apa-apa di sini disebut ya. Apa? Semua memberikan porsi yang tepat. Bahkan menurut gue Kluivert juga sangat fair. Karena semua pemain yang on form mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di squad sekarang. Dan best of the bestnya ada. Misalnya Ricky Kambuaya diberikan menit bermain yang cukup luar biasa. Rizky Ridho, Beckham Putra. Memang masih minim pengalaman tapi dia mempertunjukkan kemampuannya gitu kan di Liga 1. Jadi menurut gue fair dan tepat dan balance menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu kalau lo. Tapi kalau ngomongin fair itu juga sebenarnya pikiran atau ide yang dilontarkan Doni itu ada di benak-benak netizen gitu loh, yang memang setuju juga dengan Doni. Liga lokalnya atau pemain lokalnya jangan ditinggalin dong. Jangan melulu masalah naturalisasi atau diaspora gitu. Perbanyak juga. Atau balik lagi tadi Adi bilang liganya kualitas liganya dinaikin dulu, dibagusin dulu supaya nanti kebutuhan pelatihnya tuh memadai. Jadi nggak asal manggil cuma karena faktor aduh ini kurang nih. Pemain ininya iya kuotanya untuk memenuhi satunya. kuota. Oke deh, lu aja deh yang main. Kan nggak gitu kan? Karena kita punya tujuan yang besar yang sama gitu. Iya, dan pemain-pemain yang diambil ini kan memberikan impact juga dari ketika pemain dari Liga 1 bisa berlatih bersama, ada experience, meningkatkan kualitas, harus ada di level yang sama atau lebih baik. Itu kan juga satu keadaan yang sekarang sangat positif gitu bagi squad kita dengan percampuran pemain yang ada. Nah itu gue izin bahas ya. Jadi gini, kan dibilang bahwa menit bermain itu penting banget. Tapi kalau misalkan menit bermainnya itu akhirnya dipaksakan dan yang kita ambil dari awal aja karena mereka berlaga di Liga Eropa. Terlepas mereka tidak main, tapi sebenarnya tadi Adi katakan, lu bilang kan bahwa sebenarnya mereka itu juga mendapatkan keuntungan dari proses berlatih bersama gitu kan. Apakah lu setuju mereka bermain di sini di liga kita? Untuk pemain yang seperti Tom Haye misalnya. Ya siapapun yang mungkin memilih untuk main di Liga 1 gitu. Kalau dalam kondisi saat ini mereka tim terakhirnya di Europe misalnya, alangkah lebih baik untuk melanjutkan lagi karir di Europe dulu, atau opsinya adalah J-League atau juga K-League. Ya, mendingan jangan dulu kan ya. Tapi kan E-League kita tahu kualitasnya dengan tidak adanya degradasi ini bermasalah juga gitu. Tapi kalau kita lihat para pemain seperti Sandy masih mencoba, Hubner dulu tidak berhasil di Osaka. Sandy sekarang agak struggle karena cederanya di F Marinos, tapi dia masih ada di sana. Kalau kita melirik ke Thailand, ada Arhan, ada juga Asnawi, dua pemain yang punya menit bermain yang oke. Itu harusnya menjadi satu acuan untuk mereka melanjutkan. Kalau Tom Haye menurut gue masih banyak opsi lah. Tim-tim di Eropa di Championship Division juga cukup mengantri gitu dengan kualitas yang dia tampilkan, apalagi di second half of the season buat Almere City. Coba tadi ulang apa yang tidak ada degradasi? A-League, Australian League. Liga Australia. Enggak, itu liga apa Liga Lebak Bulus? Sama, gak ada degradasi juga. Itu selalu bermasalah ya dari dulu ya. A-League. Wah, informasi juga tuh tadi. Iya, ternyata gak ada degradasi dia ya. Nggak ada degradasi. Nggak ada. Jadi ada masalah di mana liga regular seasonnya itu nggak dianggap sebagai hal yang penting, justru playoffsnya yang dianggap lebih penting. Itu kan satu kesalahan yang luar biasa fatal. Oleh karenanya talent pool youngsters dari Australia banyak langsung ke Inggris, ke Belanda, ke Jerman untuk bisa terlibat dengan tim-tim di sana ketimbang berlama-lama di A-League. Nah sekarang gue minta sama kalian tadi di yang ketiga, wave ketiga, sekarang kita sebutkan sama-sama top 3 pemain diaspora yang on fire. Only top 3 ya? Yes. Gue gak bisa kepikiran yang lain kecuali oleh Romani. Walaupun juga ini baru ngomongin 3 game ya, 3 sampel. Tapi lebih karena memang itu posisi yang sulit banget kita dapetin gitu. Buat gue nomor 1 tetap di kepala gue adalah Oleh. Kedua gue sangat melihat bahwa tengah itu penting banget gitu ya. Dan gue harus berikan ini tentunya ke Tom Haye. Dan kalau ketiga lebih terhadap karakter
karakter yang gue lihat tuh dia tuh nggak banyak ngomong, nggak banyak cincong, tapi benar-benar hasilnya luar biasa, nggak banyak posting. Oh ada nih. Siapa itu? Ferdong pasti. Siapa dong? Ferdong kan. Kalau gue ya. Iya. Adi. Kak Adi. Gua Calvin Verdong nomor 1, Jay Itzes nomor 2, Joy Pelopessi nomor 3. Joy. Kenapa pilih Joy? Padahal baru bergabung. Karena dari scoop yang masih sangat kecil, tapi sudah memberikan satu efek yang dahsyat. Kenyamanan bermain bisa diberikan kepada pemain lainnya dan dia menjadi pemain yang bisa memberikan ruang lagi bagi para pemain lain untuk berkembang dan tidak hanya di central midfield tapi juga di posisi wing backs dan juga di para pemain bertahan. Jadi memang ini adalah pemain yang vital, glue guy buat timnas kita. Nggak boleh 5 ya, nggak boleh. 3 aja 3. Gue lupa kiper kan juga krusial. Kenapa kiper sih? Gua baru mau bilang kalau Intan ditanya 1 sampai 3 jawabannya Emil. Emil Aldero Mulyadi. Nah, sekarang kalau 3 terflop. Bisa emang Waduh. ya maksudnya Nggak perlu sejauh ditanyain ini deh, lah kayak ya. nggak ada deh. Hah? Nggak setuju gue. Yakin nggak ada. Ya Masa? mungkin potensi yang harusnya Yang lebih. performanya itu masih di bawah. Oke, gue Mungkin langsung nggak flop, nyorot tapi belum. namanya tuh Dean James. Karena menurut gue Dean James itu harusnya bisa lebih baik. Entah kenapa di 2 match yang dia dimainkan, memang dia nggak benar-benar bisa dapetin. Tapi kalau lu lihat klipnya, videonya, Dean James itu sebenarnya sangat berpotensi menurut gue. Apalagi di link dengan Ajax Amsterdam. Yes, Dean James yang gue berharap dia bisa lebih dikasih kesempatan dan nunjukin potensinya. Bung Doni, kalau cuma sekedar video, saya yang bagus-bagus juga ada loh. Karena editing. Iya. Pas lagi gue bawa bola, gue cek bisa gue. Tapi kalau secara keseluruhan main, hancur. 90 minutes ya. Kalau Kak Adi, selain Dean James, siapa lagi? Baru 1 ya. Udah lah Kak, kasihan. Nggak ada yang benar-benar flop sih ya. Kalau Yakin. dari nama-nama ini. Mungkin Rafael Strike ya. Rafael. Gue tetap melihat lebih. dia pemain yang sebenarnya dibutuhin sih. Kalau menurut gue. Gue malah pengen ngelihat kalau dia di pairing sama Ole tuh lebih sering. Karena role itu agak sedikit berbeda kan. Dan Rafa kita tahu ya. Kalau gue nih sama kayak Ancelotti pernah ngomong. Cuma ada 2 tipe pemain. Ya. Satu yang suka lari-lari gitu ya. Satu yang memang bisa bekerja sama gitu ya. Dan menurut gue Rafael Strike itu satu hal yang underrated, yang gak di underappreciate by orang-orang, adalah dia mau dan terus berlari untuk mencoba menjemput bola, mencoba melakukan pressure pada saat langsung kehilangan bola. Tapi memang kalau striker atau sebenarnya kan winger ya, tidak mau dilihat adalah jumlah golnya. Mungkin memang dari segi konversi mencetak golnya dia rendah. Jadi makanya menurut gue bukan flop, tapi potensinya harusnya bisa lebih lagi adalah di Rafael Strike. Yang ketiga ya berarti. Iya. Nggak tahu apa yang terjadi dengan Nathan Choaon ya. Menurut gue gitu. Nah ini balik lagi. Terkadang terlalu banyak eksperimen terhadap beberapa pemain yang dikasih beberapa posisi yang berbeda. Itu bisa bagus dan juga bisa enggak. Memang ada beberapa pemain memiliki versatility yang luar biasa. Jadi dia bisa main biasanya ya. Kalau center back itu bisa bermain sebagai DM. Atau kalau misalnya bukan 3 back, dia mungkin masih bisa main di back kiri lah atau back kanan masih bisa. Dan menurut gua Nathan Choaon adalah korbannya gitu. Dan akhirnya tidak ada konsistensi ya. Karena mungkin dia terlalu sering diputer-puter tuh posisinya. Kalau gue itu sih 3 nama tadi. Tadi? Sama gue nggak ada yang flop tapi mungkin underperform atau belum dipergunakan di posisi yang ideal, belum menemukan posisi terbaiknya. Tapi gue akan coba mengcover Rafael Strike karena menurut gue kita harus tetap angkat topi dengan gol dia. Oh iya, di gol di Korea, ya ke Korea juga. Dan dong. Korea juga dengan brace-nya impressive. Mungkin Strike masih punya waktu yang cukup panjang untuk bisa membalikan keadaan, tapi juga kita harus lihat dari segi sistem yang coba dimainkan oleh timnas saat ini. Mungkin ini pemain yang akan mendapatkan menit bermain yang agak kurang ya dengan Patrick Kluivert, tapi masih ada chance. Nathan Choaon juga sama underperform karena tadi masih belum tahu posisi spesialis di mana. Dan bagi klub side-nya pun juga sekarang masih dia coba mencari tim baru, tapi kan dengan video yang sudah beredar juga oke juga tuh ya. Nathan Cho dengan shooting-shootingnya bisa berlari melewati beberapa halang rintang, itu adalah pemain yang masih punya kesempatan juga. Tapi gue mungkin akan sedikit berbicara tentang Eliano Reinders karena di PEC Zwolle juga sama, ini pemain yang sama kayak Nathan Cho, bahkan 4 nggak? bahkan pelatihnya sekarang itu justru ada di Liga 1, pelatih PEC Zwolle yang memegang Eliano sekarang di Bali United kan. Karena di PEC Zwolle juga struggle, Eliano kadang bermain di 11, kadang bermain di wingback kiri.
tapi tidak diberikan menit bermain yang cukup, tidak terlalu konsisten dipercaya juga. Jadi ini pemain yang masih di usia muda tapi agak di limbo. Dan apalagi pressure-nya adalah kakaknya Tijani Reinders yang punya pedigree luar biasa. Bahkan ketika berpindah ke City dia ikut juga untuk itu jadi beban gak sih kakaknya. Harapannya sebenarnya harusnya enggak ya, harusnya bisa terinspirasi, itu harapan kita gitu dengan Eliano yang juga punya ceilingnya masih cukup tinggi. Dan gue sering banget bawa Impact Volley, ini pemain yang sebenarnya punya sesuatu tapi belum bisa dikeluarkan dengan optimal di Eredivisie ya. Jawaban singkat aja di antara 3 pemain yang tadi kalian bilang bukan flop perform. tapi cuma underperform aja, yang bisa comeback atau bangkit duluan siapa di antara 3 pemain itu yang tadi kalian sebut? Jawaban singkat aja. Dean James. Lu Dean James. Dean James. Kalau Adi? Karena gue gak menyebut Dean James, jadi karena gue yakin Dean James akan lebih bersinar kalau sudah capsnya menyentuh banyak. 10 ke atas. Mungkin Nathan Cho masih punya chance asal dia secepatnya mendapatkan tim yang bisa memanfaatkan kualitasnya, karena ini pemain yang sangat versatile dan kalau on his day ini adalah pekerja yang sangat dibutuhkan. Fighter ya. Dan ini adalah pemain yang pivotal dan usia masih sangat muda ya. Halo, Emil. Bentar. Iya, bentar. Diam, Emil. Iya. Bentar ya.